Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Allah kita, karena oleh anugerahnya kita diberi kesempatan untuk beribadah, merenungkan firman-Nya, dan dikuatkan dalam pengharapan yang hidup. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran yang sangat penting dan berdasar dalam kehidupan orang percaya, yaitu tentang iman. Sebelum itu, mari kita membuka Alkitab kita, saudara, dalam Ibrani pasal 11 pada ayat yang pertama. Dalam Ibrani pasal 11 pada ayat yang pertama yang berkata demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, yang menjadi tema kita saat ini adalah iman yang hidup. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, saya ajak kita untuk melihat ayat paralel yang mendukung pemahaman kita, bagaimana kita memahami lebih dalam tentang iman ini, bagaimana kita belajar memahami konsep iman pada saat ini. Yang pertama kita dapat melihatnya dalam 2 Korintus pasal 5 pada ayat ke-7 yang mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan yang kedua, dari Roma 8 pada ayat yang ke-24 sampai 25, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini semua saling melengkapi dan membawa kita kepada satu pemahaman, yaitu hidup orang percaya bukan berdasarkan pada apa yang tampak, melainkan iman kepada apa yang tidak kelihatan. Namun sungguh nyata ya saudara. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana iman itu tumbuh di dalam hidup kita. Saudara-saudara, banyak orang zaman sekarang hidup dalam kecemasan. Terkadang dunia yang kita tinggali penuh dengan ketidakpastian, harga kebutuhan pokok kadang naik turun, penyakit bisa datang tiba-tiba, masa depan terasa gelap. Dan banyak dari kita bertanya, bagaimana saya bisa bertahan hari ini? Bagaimana saya bisa melangkahkan hidup saya hari ini? Bagaimana saya bisa hidup hari ini? Pertanyaan ini sangat manusiawi, saudara. Tetapi Alkitab hari ini memberikan kita jawaban yang kokoh. Imanlah yang memampukan kita bertahan dan tetap teguh. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke dalam isi dan makna ayat-ayat ini, saudara, penting bagi kita untuk memahami terlebih dulu, siapa sih penulis kitab Ibrani? Dan apa tujuan ia menulis surat ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kitab Ibrani adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru yang penulisnya hingga saat ini masih diperdebatkan. Banyak sekali perdebatan yang terjadi mengenai penulisan kitab ini. Nah, beberapa bapak gereja awal menyebut Paulus sebagai penulisnya. Namun banyak sarjana modern seperti Donald Guthrie berpendapat bahwa gaya bahasanya, struktur argumentasi, dan penggunaan kutipan dari Perjanjian Lama berbeda dari tulisan-tulisan lainnya. Nah, maksudnya berbeda dari tulisan yang ditulis oleh Paulus. Oleh karena itu, identitas penulisnya tetap anonim, tetapi kita tahu bahwa ia adalah seseorang yang sangat memahami budaya Yahudi pada saat itu, bagaimana hukum Taurat saat itu, dan juga orang-orang yang sangat menguasai kristologi pada saat itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tujuan penulisan kitab ini juga sangat penting untuk kita pahami, yaitu kitab ini ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami tekanan pada saat itu, yaitu mereka mengalami penganiayaan dan mulai goyah di dalam iman mereka. Beberapa dari mereka mempertimbangkan untuk kembali kepada Yudaisme karena merasa kehidupan atau bagaimana mereka melangkah bersama dengan Kristus, mereka merasa sulit. Maka penulis kitab Ibrani menulis untuk mendorong mereka, Bapak Ibu, untuk mengarahkan mereka agar mereka tidak meninggalkan iman mereka.
Tetapi justru mereka harus terus bertahan karena Yesus adalah imam besar yang lebih tinggi dari sistem keimaman Lewi pada saat itu, dan juga perjanjian baru yang di dalamnya dia lebih mulia daripada perjanjian yang lama, saudara. Oleh karena itu, dalam konteks itulah pasal 11 ini muncul, yaitu untuk memperlihatkan kepada mereka dan kepada kita bahwa iman ini adalah dasar, bahwa iman ini adalah sesuatu yang harus menjadi dasar dari seluruh perjalanan orang-orang Kristen. Kemudian penulis memulai pasal ini dengan definisi iman dan juga kemudian menunjukkan sederetan saksi iman yang hidupnya patut kita teladani. Saudara-saudara, dunia ini mengajarkan kita bahwa kita harus melihat terlebih dahulu sebelum percaya. Banyak orang berkata, kalau saya bisa melihat hasilnya, baru saya percaya. Kalau saya melihat ini dulu terjadi, baru saya percaya. Kalau saya melihat sesuatu hal nyata dilihat oleh mata saya, baru saya percaya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan hal yang berbeda. Orang percaya harus memiliki iman terlebih dahulu sebelum melihat hasilnya. Karena iman merupakan tema sentral dalam Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam Roma pasal 10 pada ayat yang ke-17, Paulus berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini menunjukkan, saudara, bahwa iman tidak muncul begitu saja. Iman tidak secara tiba-tiba datang, iman secara tiba-tiba muncul tanpa adanya sebuah proses. Tetapi ia berasal dari hubungan yang erat dengan Tuhan, yaitu melalui firman-Nya. Kemudian dua komentar teologi atau dua komentar teolog tentang iman memberikan pemahaman bahwa yang pertama itu John Calvin, dia berpendapat bahwa iman bukan hanya kepercayaan kepada Allah. Maksudnya iman, saya ulangi lagi, iman bukan hanya kepercayaan kepada Allah, tetapi kepercayaan yang membawa kepada tindakan dan ketaatan penuh kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu Charles Spurgeon, dia menekankan bahwa iman yang sejati itu bukan hanya percaya pada bahwa Allah ada, tetapi percaya bahwa Allah akan melakukan segala yang telah dijanjikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kedua pandangan ini menegaskan bahwa iman bukan sekedar perasaan atau pemahaman intelektual, tetapi merupakan dasar hidup yang mempengaruhi cara kita bertindak dan juga menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita terus tumbuh di dalam pengenalan kita. Biarlah kita terus mengalami Tuhan. Kita belajar lebih banyak lagi, kita belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Oleh karena itu, saudara, mari kita sama-sama belajar memahami lebih jauh dari ayat ini. Yang pertama, iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Penulis surat Ibrani membuka definisinya tentang iman dengan menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Yang menyatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dalam bahasa aslinya, kata dasar yang digunakannya itu adalah kata dasar maksudnya. Dalam bahasa Yunani adalah hypostasis, yang memiliki makna literal sebagai sesuatu yang berada di bawah untuk menopang seperti fondasi dari sebuah bangunan. Artinya, iman bukan sekadar harapan kosong atau impian yang tak terwujud, tetapi sesuatu yang kokoh, kuat, dan menopang pengharapan kita. Iman adalah janji kepastian bahwa janji-janji Allah adalah benar dan akan digenapi. Ketika Allah menjanjikan sesuatu, bukan serta-merta yang menjanjikan, tetapi Allah akan menggenapi akan setiap janjinya itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam konteks kehidupan orang percaya hari ini, harapan itu bisa mencakup keselamatan, penyertaan Tuhan, kehidupan kekal, jawaban doa, dan penggenapan janji-janji Tuhan dalam kehidupan pribadi maupun jemaat. Kita dapat melihat contoh kehidupan para imam, di mana ketika Abraham menantikan keturunan dan tanah perjanjian, imanlah yang menjadi dasar dari pengharapan itu. Ia tidak melihat tanda-tanda secara fisik bahwa hal itu mungkin terjadi, tetapi karena ia memiliki iman, saudara,
atau hupostasis. Ia tetap menantikannya dalam ketaatan. Ia tetap menantikannya, menunggu akan setiap proses yang ia lewati. Karena ia percaya ketika ia hidup dalam Tuhan, ia dapat melangkah, ia dapat melihat setiap hasilnya, saudara. Oleh karena itu, bagi kita hari ini, saudara, iman adalah fondasi yang menopang kita untuk terus melangkah di tengah-tengah ketidakpastian hidup. Iman adalah yang membuat kita tetap kuat, meskipun kita belum melihat hasilnya. Iman, kemudian tanpa iman, pengharapan hanya akan menjadi mimpi kosong. Namun dengan iman, saudara, harapan menjadi kenyataan yang sedang menunggu untuk digenapi. Kemudian yang kedua, iman memberikan keyakinan akan hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, kalimat selanjutnya, saudara, dalam Ibrani 11 ayat 1 ini menegaskan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, di sini penulis memakai kata elekos dalam bahasa Yunani. Nah, yang berarti bukti atau keyakinan yang memberi kepastian, saudara. Nah, bahkan terhadap hal-hal yang belum dapat dilihat oleh mata manusia. Kemudian dunia modern hari ini cenderung hanya percaya pada apa yang dapat dilihat, dapat diukur, dapat dibuktikan secara ilmiah, namun melampaui semua itu. Nah, iman juga mengizinkan kita melihat dengan mata rohani, melihat realitas yang tidak kasat mata tetapi nyata secara ilahi. Kita percaya kepada Allah yang tidak kelihatan. Kita harus terus bergumul, kita terus mempercayai apa yang membuat kita ragu, tetapi kita harus terus berjalan di dalam iman dan pengharapan kepada surga yang belum kita datangi, kepada malaikat yang bekerja di luar penglihatan kita. Bahkan kita percaya bahwa Kristus akan datang kembali meskipun kita tidak tahu kapan. Oleh karena itu, inilah iman, saudara. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan pasti akan terjadi walaupun belum kita melihatnya sekarang. Kita harus terus menunggu, terus menantikan apa yang kita percaya itu. Dapat kita bayangkan, saudara, seorang petani yang menabur benih ke tanah. Ia tidak langsung melihat hasilnya, tetapi ia bekerja dengan keyakinan bahwa akan ada panen. Demikian juga kita orang beriman hari ini. Kita harus hidup dengan kepercayaan bahwa segala sesuatu yang Tuhan janjikan akan tergenapi, sekalipun kita belum kelihatan sekarang. Maksudnya sekalipun kita belum melihat hasilnya sekarang, saudara. Keyakinan semacam ini bukanlah hal yang mudah, apalagi di tengah situasi sulit, di tengah penderitaan, atau saat doa-doa belum dijawab. Namun, saudara, justru disitulah iman diuji, iman kita dimurnikan, dan melalui iman itu pulalah kita dapat melihat dan merasakan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, saudara, poin yang ketiga itu kesaksian para saksi iman zaman dahulu. Nah, dalam Ibrani 11 selanjutnya juga memuat daftar panjang tentang para tokoh iman dari zaman perjanjian lama, seperti tokoh-tokoh seperti Abel, Henok, Nuh, Abraham, Sarah, Musa, Gideon, Simpson, Daud, dan lain-lain. Nah, mereka semua menjadi saksi dan bukti nyata bahwa hidup dalam iman itu bukanlah sesuatu atau suatu ilusi atau angan-angan. Nah, di ayat 2 menyatakan, sebab oleh imanlah nenek telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi saudara-saudara, kesaksian ini bukanlah hanya kisah yang indah atau kisah yang istimewa, kisah yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, melainkan sebuah sejarah atau sebuah bukti sejarah tentang bagaimana iman mengubah kehidupan dan menentukan sejarah. Misalnya kita dapat melihat bagaimana kehidupan Abraham ketika ia meninggalkan kampung halamannya, saudara, tanpa tahu ia harus kemana harus ia pergi. Tetapi hanya karena ia percaya kepada janji Tuhan, saudara, ia melangkah keluar dari apa yang ia anggap bahwa itu sudah yang terbaik. Kemudian juga Musa menolak menjadi anak Firaun karena ia lebih memilih menderita bersama umat Allah. Iman membuat mereka mengambil keputusan besar yang tidak masuk akal bagi dunia.
tetapi kita percaya bahwa itu berkenan di hadapan Allah. Kesaksian mereka menjadi teladan dan bukti bahwa Allah bekerja melalui orang-orang yang mempercayainya. Kita yang hidup pada masa kini bukanlah orang-orang pertama yang berjalan dalam iman, saudara. Kita adalah bagian dari jejak langkah panjang para pahlawan iman yang telah lebih dulu atau lebih dahulu membuktikan bahwa hidup dalam iman kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Mari kita belajar terus bahwa ketika kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam iman kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa semuanya tidak akan sia-sia, bahwa semuanya tidak akan terlantar atau tertinggal begitu saja. Jadi ini mendorong kita untuk terus setia, walau penuh tantangan, karena kita tahu bahwa kita tidak sendirian, dan bahwa iman kita akan membawa dampak bukan hanya bagi kita sendiri, tetapi bagi generasi sesudah kita, saudara. Kemudian poin yang keempat, saudara, iman dan penerimaan Allah. Nah, dalam ayat-ayat selanjutnya, khususnya pada ayatnya yang keempat sampai 6, kita melihat bagaimana iman menjadi dasar diterimanya seseorang oleh Allah. Contohnya, Abel sangat menarik, yang dimana ia mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain, dan oleh karena itu ia diperkenankan Allah. Lalu Henok pun disebut sebagai orang yang berkenan kepada Allah karena imannya. Kemudian di ayat yang ke-6, saudara, dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini adalah pernyataan yang kuat dan juga pernyataan yang mutlak, di mana Allah tidak mencari persembahan semata, tidak mencari kemampuan, kepandaian, atau kekuatan manusia. Ia tidak mencari sisi-sisi yang membuat Allah kagum kepada manusia, tetapi Allah mencari hati yang percaya kepadanya, iman yang membuka jalan untuk hubungan yang akrab dengan Allah. Allah mau melihat bagaimana iman kita terus bertumbuh, bagaimana iman kita terus mengalami akan kasih-Nya, akan pengurapannya, akan kuasa Allah dalam kehidupan kita, saudara. Kemudian dalam kehidupan rohani kita harus menyadari bahwa tanpa iman, segala bentuk ibadah, pelayanan, dan aktivitas rohani hanyalah sebuah ritual kosong. Imanlah yang memberikan makna dan bobot rohani terhadap apa yang kita lakukan. Kita bisa menghafal, kita bisa baca ayat, kita harus bisa aktif di gereja, bahkan melakukan banyak pelayanan, tetapi tanpa iman semua itu tidak berkenan kepada Allah. Oleh karena itu kita harus menanyakan diri kita sendiri, saudara. Apakah yang kita lakukan dilandasi oleh iman yang tulus? Apakah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Allah? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan ada dan Dia memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya? Bapak Ibu, jika ya, mari kita akan hidup dan kita bertindak dengan penuh keyakinan bahwa hidup kita ini berada di dalam tangan Tuhan. Kita mau hidup kita terus dipegang, dituntun, dan kita mau mengarahkan hidup kita kepada Allah saja. Dan bahwa semua jeripayah yang kita kita tidak akan sia-sia di hadapannya. Kemudian poin yang kelima, saudara, yaitu iman membentuk cara pandang dan hidup yang baru. Ayat 3 dari Ibrani 11 mengatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini adalah poin penting yang dimana iman mengubah cara kita memahami dunia. Dengan iman, kita tidak melihat dunia itu sebagai hasil kebetulan atau peristiwa acak, tetapi sebagaimana karya dari firman Allah yang berkuasa. Iman membuka mata rohani kita untuk memahami segala sesuatu dalam hidup ini adalah dalam kendali dan rancangan Allah.
Jadi iman ini akan membentuk cara pandang kita, bukan hanya terhadap penciptaan, tetapi juga terhadap penderitaan, saudara. Iman akan membuka cara pandang kita, bukan terhadap penciptaan, tetapi juga terhadap penderitaan, pengharapan, dan masa depan. Dunia hari ini mungkin melihat penderitaan sebagai akhir, tetapi orang beriman melihatnya sebagai bagian dari proses penyucian hidup dan juga pembentukan karakter. Mungkin dunia memandang bahwa hari ini adalah hari-hari di mana dunia akan mengalami sebuah transformasi, dunia akan mengalami sebuah akhir zaman di mana dunia akan hancur. Tetapi ketika kita memiliki iman, kita merasakan bahwa sesuatu yang terjadi adalah proses penyucian atau pembentukan karakter kita hari ini. Dunia mungkin mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi orang beriman bergantung kepada kekuatan Tuhan. Dunia mungkin hidup dalam kekhawatiran, tetapi orang beriman hidup dalam damai sejahtera karena percaya kepada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, iman membentuk gaya hidup. Maksudnya ialah gaya hidup yang taat, gaya hidup. Kemudian iman sebagai inti kehidupan orang Kristen, di mana iman adalah inti, maksudnya iman itu inti kehidupan dari seluruh kehidupan orang Kristen. Tanpa iman kita tidak dapat mengenal Allah, tidak dapat memahami kebenaran, tidak dapat hidup dalam ketaatan, dan tidak akan menerima keselamatan. Iman bukanlah satu bab dalam hidup Kristen. Iman adalah seluruh bukunya. Dari awal sampai akhir, hidup kita sebagai orang percaya ditopang oleh iman. Imanlah yang membuat kita berani melangkah, bertahan dalam ujian, bertekun dalam pelayanan, dan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Penulis Ibrani bukan hanya ingin memberi definisi akademis tentang iman, melainkan mendorong jemaat untuk hidup dalam iman yang sejati. Iman yang hidup dalam kebenaran, bukan sekadar mengakui secara lisan. Karena itu hari ini pertanyaannya bukanlah apakah kita tahu tentang iman, tetapi apakah kita hidup di dalam iman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menerapkan iman dalam kehidupan kita? Yang pertama itu kita tetap beriman dalam ketidakpastian. Yang artinya hidup ini memang penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada satupun dari kita yang tahu secara pasti apa yang akan terjadi besok. Apalagi setahun ke depan, 2 tahun ke depan, kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Kita tidak tahu bagaimana atau apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depannya. Tetapi dunia yang kita tinggali dipenuhi oleh hal-hal yang seringkali, saudara, tidak bisa kita kendalikan. Mulai dari kesehatan, ekonomi, relasi, hingga keadaan politik, dan juga bencana alam. Nah, dalam situasi seperti itu, sangat mudah bagi manusia untuk diliputi rasa takut, rasa khawatir, bahkan putus asa. Namun, justru di tengah-tengah ketidakpastian, inilah iman kepada Tuhan harus berdiri tegak. Jangan pernah goyah, saudara. Iman kita harus tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan. Iman yang sejati itu tidak bergantung pada keadaan yang terlihat, tetapi bersandar penuh kepada karakter dan janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Nah, seperti Abraham dalam Kejadian 15 ayat 6 yang percaya kepada Tuhan meskipun tubuhnya dan tubuh Sarah istrinya sudah mati secara biologis untuk melahirkan keturunan, tetapi tidak ada dasar logis bagi Abraham untuk berharap akan memiliki anak. Tetapi ia percaya terkadang kepada janji Tuhan. Dan karena itulah Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Inilah wujud iman yang sejati, percaya tanpa melihat. Tetap teguh meskipun bukti fisik belum ada, dan menyerahkan seluruh hidup ke dalam tangan Tuhan yang memegang masa depan. Iman juga bukan sekedar menenangkan hati di dalam kesulitan, tetapi iman adalah fondasi yang membuat kita tetap berdiri, berjalan, dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan bahkan di tengah badai yang besar, saudara. Iman harus disertai dengan tindakan. Ini adalah poin yang kedua. Nah, banyak orang menyangka bahwa iman hanya berarti mempercayai sesuatu dalam hati atau mengucapkan kata-kata rohani dengan bibir. Namun Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa iman
yang diikuti oleh tindakan nyata adalah iman yang mati, saudara. Maksudnya iman yang tidak diikuti, maksudnya iman yang tidak diikuti oleh tindakan nyata itu adalah iman yang mati. Nah, dalam Yakobus 2 ayat 17 dengan jelas berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pasti hakikatnya adalah mati. Artinya iman sejati harus mempengaruhi cara kita hidup, cara kita mengambil keputusan, dan cara kita bertindak sehari-hari. Nah, jika seorang berkata bahwa ia percaya bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhannya, tetapi ia hidup dalam kemalasan, tidak bekerja, atau tidak bertanggung jawab, maka iman itu patut dipertanyakan. Demikian pula jika kita berkata bahwa kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun hidup kita, tetapi kita tidak mau melangkah dalam ketaatan, kita hanya mau percaya bahwa Tuhan itu menuntun hidup kita, tetapi kita tidak melangkah dalam hal yang kita percayai itu. Kita menunda-nunda, kita menghindari panggilan Tuhan, atau kita tetap bersikeras pada kehendak diri kita sendiri. Maka iman kita tidak sedang bekerja, saudara. Iman harus aktif, iman mendorong kita untuk bertindak meski belum melihat hasilnya. Iman membuat kita berani mengambil langkah ke depan. Walaupun jalannya masih tertutup kabut, walaupun jalannya tidak terlihat begitu jelas, saudara. Nah, seperti Petrus yang melangkah keluar dari perahu di tengah badai karena Yesus memanggilnya. Iman menuntun respon konkret. Kita tidak bisa berkata percaya sambil tetap diam, takut, ragu-ragu. Justru dalam ketaatan kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Maka saudara, marilah kita menunjukkan iman kita melalui tindakan sehari-hari. Nah, melalui contohnya dalam pekerjaan, dalam relasi, dalam pelayanan, dan juga dalam seluruh aspek kehidupan kita hari ini. Iman yang hidup akan selalu tampak dalam tindakannya nyata. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita saat ini atau hari ini, yaitu menjadikan iman itu sebagai gaya hidup. Nah, seringkali orang Kristen hanya mengandalkan iman pada saat-saat genting, seperti ketika mereka sakit, kehilangan pekerjaan, atau menghadapi masalah besar. Nah, namun iman bukanlah alat darurat yang hanya dipakai dalam kondisi terdesak. Iman harus menjadi gaya hidup, saudara, cara berpikir, dan juga dasar dari seluruh perjalanan hidup kita setiap hari. Ini berarti bahwa dalam segala hal, dalam membuat keputusan kecil maupun besar, dalam menghadapi kegagalan maupun keberhasilan, dalam suka maupun duka, iman kepada Tuhan harus menjadi pilar utama kita. Kita tidak hanya hidup oleh iman saat kita sedang sakit, tetapi juga saat kita sehat. Kita tidak hanya percaya kepada Tuhan saat kita kehilangan sesuatu, tetapi juga saat kita menerima berkat. Kita harus menjadikan iman kita sebagai gaya hidup. Ini berarti kita harus terus-menerus melibatkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Yang dimana dalam cara kita mengatur waktu, mengelola keuangan, membangun keluarga, melayani di gereja, dan merancang masa depan. Iman bukan hanya keyakinan di dalam pikiran, tetapi kebiasaan hati yang terwujud dalam sikap dan perilaku yang konsisten setiap hari. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Nah, ini adalah deklarasi gaya hidup, yaitu hidup karena iman, bukan karena kekuatan sendiri. Ketika iman menjadi cara hidup kita, maka kita tidak akan mudah digoyangkan oleh keadaan. Karena kita tahu bahwa setiap langkah kita berada dalam kontrol Tuhan, setiap langkah kita berada di dalam jalan Tuhan, setiap langkah kita berada di dalam tuntunan Tuhan. Nah, kita hidup berdasarkan apa yang kita rasakan atau apa yang kita lihat. Maksudnya, kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita rasakan atau apa yang kita lihat, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan firmankan dan juga Tuhan janjikan. Nah, dunia mungkin akan berguncang, tetapi hidup orang yang beriman akan tetap berdiri kokoh karena
tertanam dalam firman Tuhan yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi orang-orang yang hidup dalam iman sejati. Setelah memahami bahwa iman adalah dasar dari segala pengharapan, keyakinan atas hal-hal yang tidak kelihatan disaksikan oleh para pendahulu iman, menjadi sarana untuk berkenan kepada Allah dan membentuk cara hidup yang baru, maka kita diajak untuk merenungkan dan memutuskan, saudara, apakah kita akan menjadi bagian dari barisan saksi iman itu? Nah, dunia mungkin tidak akan mengerti mengapa kita percaya kepada Allah yang tidak kelihatan. Tetapi iman itulah yang menjadi pintu menuju keselamatan dan kehidupan kekal. Jangan hidup hanya dengan logika, data, atau perasaan. Hiduplah iman yang sejati, iman yang aktif, yang mempengaruhi pikiran, hati, dan tindakan kita setiap hari. Sebab hanya dengan iman kita dapat berkenan kepada Allah dan menerima bagian kita dalam rencana kekalnya. Maka marilah kita seperti Paulus, saudara. Dalam Galatia 2 ayat 20, ia berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dengan Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk